masuk suratnya, jadi agak mendadak. Terima kasih sudah bisa memenuhi ini karena pentingnya pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang bagaimana kita ketahui bersama, katalog versi 6 ini sudah ada pemberlakuannya semenjak per 1 Januari 2025. Live testing sudah kita lakukan pada tanggal 28 November 2024. Pemberlakuan ini memang banyak tantangan dalam implementasinya. Banyak sekali tantangan, terutama tantangan yang kita hadapi itu pada saat pembayaran atau payment-nya. Payment ini bukan hanya bisa diakomodir, harus kita berdasarkan aturan atau regulasi dari pengadaan, kita juga perlu ada penyesuaian juga dengan peraturan penatausahaan keuangan. Jadi jujur itulah latar belakang kemarin kalau rekan-rekan dari BPKAD sempat ada penghentian pembayaran sementara melalui katalog versi 6 itu memang sudah kami bahas bersama dan memang sistem katalog versi 6 belum bisa mengakomodir. Jadi permasalahannya karena di Pemprov Bali sudah memperlakukan SP2D online. Jadi kami juga bersama BPKAD sudah konsultasi, membicarakan hal tersebut dengan LKPP, Telkom, dan juga Kemendagri. Butuh waktu cukup lama untuk memastikan jalan keluarnya. Tapi per tanggal 17 April 2025 sudah ada surat dari LKPP berkaitan dengan tata cara pembayaran. Tata cara pembayaran dari katalog versi 6 yang menggunakan SP2D online. Demikian juga kalau kita baca di suratnya itu juga untuk pembayaran BLUD. BLUD di lingkungan Pemprov Bali. Jadi permasalahan ini bukan hanya permasalahan kita di Pemprov Bali, tapi juga masalah secara nasional untuk pengguna pemerintah provinsi dan kota yang menggunakan sistem sejenis. Jadi pertemuan hari ini kita akan sosialisasikan bagaimana tata cara tersebut. Karena tata cara ini juga akan berpengaruh terhadap revisi dari SE Sekda berkaitan dengan tata cara pembayaran. Nah, untuk selanjutnya hadir juga bersama kami rekan-rekan BPKAD sudah hadir di sini. Nanti akan dijelaskan poin-poin mana aja yang akan dilakukan perubahan dan kemudian dari rekan kami Pak Komang dari Ketua Tim SPSE akan menjelaskan bagaimana tata cara dari pembayaran tersebut. Karena ini ada berkaitan dalam katalog versi 6 ada splitting and settlement yang harus dibagi ke beberapa pihak seperti itu. Ada PNBP, ada penyedia dan juga kurir seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme pada pembayaran katalog versi 6? Untuk berikutnya saya persilakan Pak Made dari BPKAD untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Bambang, pemimpin rapat di IBG hari ini. Kita dari BPKAD, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada acara rapat kali ini untuk membahas proses daripada pembayaran dari versi 6. Memang ini menjadi polemik kita sih selama ini karena mungkin dari Bapak Ibu sekalian dari unsur atau perusahaan keuangan masing-masing perangkat daerah mengalami keraguan terkait dengan proses pembayaran karena ada perubahan dari proses pengadaan dari versi 5 dan ke versi 6 yang ternyata di ujungnya pada proses pengadaan memang tidak ada permasalahan sebenarnya, tetapi dalam proses pembayaran lah di SPDRI pada proses SP2D online yang sudah kita laksanakan terjadi permasalahan terkait dengan penginputan kode bayar virtual, kode bayar yaitu nomor virtual account yang belum bisa diakomodir pada sistem aplikasi SPDRI ini. Nah, inilah menjadi analisis khusus kita dengan PBJ. Kemarin juga sempat kita melakukan rapat dengan PBJ dan melibatkan Biro Hukum dan Inspektorat terkait bagaimana sih solusi terbaik yang harus kita lakukan agar proses pembayaran bisa dilakukan untuk menghindari progres belanja kita yang rendah
Mungkin ini salah satu penyebabnya karena realisasi pembayaran tidak bisa dilakukan sehingga proses belanja belanja pengadaan barang jasa yang melalui Presiden itu tidak realisasi. Mungkin ini salah satu penyebab progres kita menjadi rendah. Untuk itulah kemarin kita berinisiatif dengan PBJ untuk menyusunlah draft tentang perubahan SE 3050 terkait dengan kelengkapan belanja. Itu sudah kita koordinasikan kemarin dengan PBJ. Perlu juga saya sampaikan di sini pada Bapak Ibu semua permaklumannya terkait dengan pemberlakuan SP2D online. Mohon agar masing-masing PPK atau bendahara mungkin kemarin sudah saya share di grup terkait dengan nomor rekening dan nama rekening itu mohon agar menyelesaikan dengan data nama dan rekening yang ada di mobile banking. Karena itu yang dipakai sebagai acuan BPD untuk proses pencairan di bank. Pada saat itu salah, misalnya beda ada spasi, ada tanda baca, itu jelas dari SP2D online itu tidak akan bisa membaca, sehingga pembayaran itu tidak bisa dilakukan dan akan ditolak oleh bank. Untuk itu mohon perhatian pada masing-masing bendahara untuk mengatensi hal ini agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi. Nah, ini saya tampilkan terkait dengan dokumen yang rencananya kita dokumen kelengkapan belanja pertanggungjawaban belanja daerah yang mengacu awalnya dari SE 3050 di mana pada saat ini diterbitkan SE ini belum terkomodir dengan versi 6. Nah, untuk itu kemarin setelah coba berkoordinasi dengan Biro PBJ, dengan Biro Hukum dan Inspektorat, ada beberapa perubahan yang nanti akan kita lakukan terkait dengan proses pengadaan melalui versi 6. Yang jelas untuk pengadaan secara langsung secara manual masih tetap dilaksanakan Bapak Ibu ya, karena ada beberapa belanja yang tidak bisa dikomodir melalui versi 5 atau versi 6 itu tetap dilakukan secara pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, mungkin ini beberapa dokumen yang nanti akan dilengkapi pada saat proses pengadaan melalui versi 6 kita mau tuangkan di dalam SE revisi dari 3050 ini. Nah, seperti inilah pengadaan pengadaan katalog versi 6 sampai dengan 5 juta yang kita atur, di mana di sini uh, tidak ada kwitansi Bapak Ibu ya. Nanti akan ada mungkin komponen-komponen ini harus Bapak Ibu lengkapan di mana nota dinas ini tetap ada karena kita berasumsi di nota dinas ini akan muncul uh, kode rekening belanja. Karena di nota dinas nanti jadinya kita harus tidak hilangkan nota dinas ini pada saat kelengkapan dokumen belanja di pengadaan sampai di proses pengadaannya. Yang kedua, ini adalah surat pesanan. Itu juga nanti keluaran dari katalog versi 6. Jadinya Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi versi manualnya. Ini semua sudah terakomodir di katalog versi 6. Terus BST. BST juga itu adalah keluaran dari katalog versi 6. Yang keempat adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Itu juga sudah ada diakomodir di katalog versi 6. Terus yang kelima adalah invoice. Invoice. Terus yang keenam adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak ini tidak mutlak Bapak Ibu ya ada. Ini pada saat proses pengadaan itu memang kalau memang rekanan itu ada memang PPN-nya atau memang perusahaan itu memang perusahaan yang PKP ya baru dilampirkan faktur pajaknya. Dan apabila tidak ada itu tidak usah dilampirkan faktur pajaknya. Terus yang ketujuh adalah bukti potong pajak apabila ada ya. Kalau memang tidak ada, tidak usah dilampirkan. Terus yang kedelapan adalah bukti pembayaran oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran bantu melalui transaksi yang ada di internet mobile banking. Ya, itu proses pengadaan melalui PC6 ini di mana bendahara pengeluaran bantu itu mentransfer prosesnya itu dari rekening giro ke rekening virtual account yang punya Telkom. Ya, itu tetap dilakukan. Mungkin nanti di proses penginputan penjawabannya di sistem, mungkin ini yang agak berbeda karena nomor virtual account ini belum terkomodir di CPDRI
Jadinya untuk proses PBP-nya, penginputan di SPDRI-nya, tetap mengacu ke pihak ketiga dengan rekening pihak ketiga, bukan atas nama Telkom dan nomor virtual akun. Begitu kesepakatan kita dengan kemarin dengan BPJ, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memfasilitasi proses pertanggungjawaban di aplikasi SCPD. Mungkin nanti kalau mungkin seiring berjalannya waktu ada perkembangan dan update terbaru dari Pusdatin terkait bisa akomodir nomor virtual akun, kemungkinan nanti ini akan mengalami perubahan, Bapak Ibu ya. Untuk sementara, biar bisa migrasi berjalan dengan baik dan tercatat di sistem BDRI, mungkin sementara pencatatannya kita alihkan ke rekening pihak ketiga. Oke, Bapak Ibu, yang ke selanjutnya untuk pengadaan di atas 5 juta, dan ini karena di proses P6 itu tidak mengadopsi batas belanja, jadinya dari berapapun prosesnya tetap sama, jadinya pengadaan dari 5 sampai dengan 6 juta dan 5 juta ke atas itu hampir sama sih Bapak Ibu semua. Mungkin tambahannya di nomor poin 9, yaitu bukti pembayaran yang di oleh bendahara pengeluaran yang tetap dilampiri ya Pak Ibu ya. Yang nomor 9 itu ada pembeda antara proses pengadaan dari sampai dengan 5 juta dan dari 5 juta ke atas. Terus Poin 8 yang ya, beda. nomor Kwitansi gitu. ya, ya. Antara poin apa namanya? Nah, yang pengadaan dari 0 sampai 5 juta Tidak ada kwitansi. tidak ada kwitansi. Terus yang ini ada kwitansi ya Pak Ibu ya. Ini pembeda antara proses pengadaan dari 0 sampai 5 dan di atas 5 juta. Terus yang selanjutnya untuk pengadaan katalog versi 6 yang pengadaan dari sampai dengan nilai 5 juta. Next, next. Itu kan yang UP. Oh Ini ya, LS, ya untuk ini metode LS Pak Ibu ya. Nah, untuk LS inilah dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapin. Untuk saat ini untuk proses LS karena seperti saya sampaikan tadi, karena proses pengadaannya apa namanya nomor virtual akun tidak terkomodir, mungkin prosesnya nanti dijelaskan oleh PBJ terkait proses pengadaan dari Setrina mungkin sampai BST. Tapi selanjutnya untuk proses pencairannya, mungkin tetap kita akan melampirkan dokumen ke pihak ketiga. Jadinya proses LS itu semua dokumen pengadaan P6 tetap dilakukan sampai BST. Selanjutnya kita dilengkapi dengan dokumen uh, pengadaan yang manual melalui pihak rekanan. Jadinya mungkin ada dua dokumen yang harus dilengkapi. Mungkin proses pengadaan dari versi 6 sampai BASD. Selanjutnya ditambahkan nanti proses pengadaan apa namanya ditambahkan dokumen-dokumen seperti biasanya Pak Ibu seperti sebelumnya bahwa dokumen itu ditujukan kepada pihak ketiga, pihak rekanan. Jadinya karena ini belum terakomodir, jadinya tetap untuk mekanisme LS, untuk penerimanya kita tetap pakaikan ke pihak ketiga, pihak rekanan. Jadinya dalam hal ini untuk pajaknya pun sementara jadinya tetap jadinya kita berharap pengeluaran dan penerapan pengeluaran itu tetap berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan terkait pajak. Beda dengan perlakuan DUP, untuk proses transfer itu semua dilakukan bruto ke pihak VI. Jadinya di proses UP GU itu bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran bantu itu tidak lagi memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak. Jadi ini perbedaannya. Karena di LS masih manual, jadinya karena ini kita tujukan kepada pihak ketiga, jadinya pajak itu tetap dipungut oleh bendahara sambil menunggu update perbaikan dari Pusdatin. Tadi kita masih tetap koordinasi ke Pusdatin untuk mengakomodir agar nomor virtual akun ini bisa masuk dalam sistem SPD, SPD2D, dan lain SPD RI ini. Inilah dokumen-dokumen Bapak Ibu, ada 8 dokumen ya yang harus Bapak Ibu lengkapin di dalam proses pengadaan katalog versi 6 melalui metode LS. Ya,
Nota dinas dari PTK ke PA tetap kita munculkan, tidak ada perubahan. Surat pesanan atau memang kalau memang ada adendum terkait dengan proses pengadaan itu bisa dilampirkan. Dan berita acara serah terima ini juga tetap dari keluaran dari sistem versi 6 ya, bukan buat manual lagi. Terus PNBP juga keluaran dari katalog versi 6, invoice, faktur pajak apabila ada pajak terkait dengan proses pengadaan, bukti pajak dan edit billing pajak. Nah, edit billing pajak ini sementara tetap kita munculkan karena di proses pengadaan penginputan ICP di SPD RI memang harus mengharuskan ada edit billing pajak untuk proses belanja yang ada pajak. Jadinya edit billingnya mutlak harus terinput di sistem. Nah, Ya. yang di atas 5 juta. Nah, ini untuk proses pengadaan yang di atas 5 juta. Mungkin tambahannya Bapak Ibu adalah kwitansi yang tetap ada pada dokumen eh, belanja yang sebelumnya telah kita tuangkan di SE 3050. Itu saja Bapak Ibu terkait dengan perubahan-perubahan yang signifikan yang ada terkait dengan peralihan dari versi 5 ke versi 6. Yang jelas kesimpulannya bahwa untuk UP dan GU itu bendahara tetap mentransfer ke nomor virtual akun Telkom sejumlah bruto tanpa ada kewajiban bendahara untuk memungut, menyetorkan pajak dan melaporkan pajak. Sedangkan di LS, mekanismenya mungkin proses versi 6 ini sampai BAST dilanjutkan dengan dokumen yang dilakukan ke pihak ketiga. Jadinya metode pengadaannya melalui V6, tapi pertanggungjawabannya tetap ke pihak ketiga. Jadinya prosesnya sama dengan sebelumnya Pak Ibu ya. Mungkin nanti kita akan sampaikan kalau memang sudah terkomodir nomor VE di CPD, mungkin case ini mungkin apakah nanti akan kita sesuaikan lagi biar mengakomodir dengan updatean dari Pusdatin. Mungkin nanti ini dulu Pak Maya terkait dengan updatean perubahan revisi yang akan dilakukan dengan SE 305. Bapak Ibu silakan pedominan. Kalau memang ada pertanyaan atau ragu bisa kita koordinasikan sama-sama. Terkait dengan nanti proses dari versi 6 ini nanti akan disampaikan rekan kita dari PBJ bagaimana prosesnya. Nanti kita sama-sama pahamin dan coba eksekusi dan kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan atau keraguan bisa kita koordinasikan langsung. Untuk waktu saya silakan dari PBJ. Terima kasih, Bang. Ya, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Pak Madin atas penjelasan kisi-kisinya terkait dengan perubahan atau revisi SE-nya. Jadi Bapak Ibu mohon izin, ini SE-nya memang belum keluar. Kita mendahului ya Pak ya, Iya. mendahului hasil rapat kemarin bahwa kita sudah sepakati dan selanjutnya akan kita naikkan dari BPKD menaikkan ke Pak Sekda ya. Jadi Bapak Ibu mungkin penekanannya di sini bahwa implementasi dari katalog versi 6 ini berjalan terus ya. Jadi implementasinya tantangannya kita kita hadapi secara berkembang terus seperti itu. Mungkin sejauh ini solusinya Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan terkait sejalan dengan perkembangan sistem akan ada updating lebih lanjut seperti itu. Dan seperti yang tadi Pak Made sampaikan, kemungkinan akan ada perubahan dari SE-nya kembali ya, untuk apabila kebutuhan-kebutuhan penatausahaan keuangan sudah diakomodir dalam katalog versi 6. Tapi di sini intinya adalah transaksi yang sudah diselesaikan, ini pertimbangannya adalah untuk menghindari adanya lamanya penyedia yang belum bisa dibayar seperti itu. Itu pertimbangan utama kami karena ini kita juga semangatnya PBJ ini kan untuk UMKM seperti itu. Jangan sampai penyedia ini malah kesulitan permodalan karena kita lambat dalam melakukan pembayaran. Nah, bagaimana tata cara pembayaran di versi 6 untuk selanjutnya saya persilakan Pak Komang untuk menjelaskan kepada rekan-rekan. Langsung. Baik, terima kasih. Izin Pak Kabar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.
Mohon izin Bapak Ibu melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Kabag dan juga rekan kita dari KD. Memang ini menjawab ini ya apa kegelisahan teman-teman di OPD, pertanyaan-pertanyaan teman-teman di OPD ini yang versi 6 kapan bisa dibayar, bagaimana mekanisme dibayarnya segala macam gitu kan. Nah, harapannya dengan kegiatan kita hari ini seluruh atau semua paket yang sudah berproses di versi 6 dapat terbayarkan begitu. Kasihan juga ke penyedia yang sudah lama kita apa produknya sudah kita terima tetapi belum kita bayar sampai hari. Eh, memang yang seperti yang disampaikan oleh Pak Blimari tadi kaitan dengan yang SE 3050 karena sebelumnya mengacu ke katalog versi 5 begitu ya. Dan untuk yang sekarang itu kita lakukan revisi untuk menambahkan klausul eh, paket-paket pengadaan yang diproses di katalog versi 6. Tidak menghilangkan yang versi 5, begitu ya. Yang versi 5-nya masih ada, karena seperti yang kita ketahui, di awal tahun kemarin, di bulan Januari, sudah banyak teman-teman OPD yang sudah berkontrak paket-paketnya, eh, dan kontraknya itu sampai Desember, gitu. Karena setahun-setahun begitu kan. Nah, sehingga mekanisme pembayarannya tetap nanti mengacu ke seperti sebelumnya. Oleh karena itu, klausul untuk yang katalog versi 5 tidak kita hilangkan. Kita hanya menambahkan klausul kaitan dengan katalog versi 6. Nah, seperti tadi sudah diperlihatkan, itu ada 4 poin Bapak Ibu ya. Jadi kalau di katalog versi 6, seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin bahwa nantinya secara sistem dibedakan antara LS dan UP. Secara sistem sudah membedakan. Jadi nanti alur prosesnya akan berbeda. UP seperti apa, LS seperti apa. Nah, seperti tadi juga disampaikan bahwa nanti yang kita terapkan di Pemprov Bali ini karena kondisi kita SIPD sudah online begitu ya, sehingga tidak bisa kita mengakomodir eh, apa proses pembayaran secara sistem untuk yang LS. Jadi nanti LS-nya kita manual, UP-nya nanti kita secara sistem. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bisa di-share deh, PowerPoint. PowerPoint-nya bisa di itu PowerPoint. Ya, ya. Iya. Oke. Halaman 2. Baik Bapak Ibu, jadi nanti mekanisme kita di Pemprov Bali begitu ya, di tampilan yang paling apa jadi paling kiri ya, transaksi PBJ mungkin tidak ada isu ya, walaupun mungkin banyak bug dan sebagainya. Oke lah, itu murni karena masih dalam proses pengembangan sehingga masih banyak. Pada prinsipnya dari sisi transaksi pemilihan penyedianya saya rasa tidak ada masalah. Nah, untuk berikutnya setelah proses pemilihan penyedia selesai, kemudian eh, pelaksanaan pekerjaan si penyedia juga sudah selesai, untuk berikutnya nanti akan dilakukan berita acara serah terima. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui juga bahwa paket yang diproses dengan cara atau melalui katalog versi 6 itu tidak ada lagi dokumen yang perlu Bapak Ibu buat ya. Di luar dari apa namanya dokumen persiapan dan juga SSKK kalau misalkan memang dibutuhkan. Maksud saya yang tidak perlu dibuat itu adalah surat pesanan sudah tidak perlu lagi dibuat manual. Jadi sudah by system. Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan perubahan apapun, menambah kop surat dan lain sebagainya sudah tidak bisa. Tanggal jamnya pun sudah by system, jadi tidak bisa kita lagi merubah tanggalnya untuk bahwa SP-nya ini kita maunya tanggal kemarin itu nggak bisa. Ya, jadi dia real time. Jadi surat pesanan, BAST, Adindum kalau misalkan ada itu semuanya by system. Oke.
Nah, kemudian kalau misalkan sudah BAT, sudah berita acara serah terima, untuk berikutnya dilakukan pembayaran, kan begitu ya, alur prosesnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di proses pembayaran itu nanti secara sistem Bapak Ibu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama ada LS, yang kedua ada UP. Nah, untuk yang LS berarti yang ke atas ya, ininya, alur yang ke atas. Untuk yang LS nanti dari sisi penyedia, Bapak Ibu eh, minta si penyedia untuk mengupload faktur pajak. Jika memang penyedianya non PKP, misalkan tidak punya faktur pajak, tidak bisa menerbitkan faktur pajak, tetap dia harus masuk ke sistem dulu untuk mencentang. Jadi tidak perlu faktur pajak. Alasannya karena penyedia non PKP misalkan seperti itu. Jadi tetap harus ada yang dilakukan oleh si penyedia. Dalam hal ini adalah upload faktur pajak. Kalau dia tidak punya, ya sudah dia upload tidak punya faktur pajak. Ya, itu dari sisi penyedianya. Kemudian dari sisi PPK itu mengupload bukti potong pajak dan menginput PPh. Ya, jadi saya dari 2 hari yang lalu Niki banyak teman-teman OPD yang telepon ke, ke kami ya di bagian LPOP menanyakan Pak, kita pilihannya LS. Kemudian dari PPK sudah mengupload bukti potong kok tidak ada eh, apa namanya? Tidak ada tombol untuk berikutnya begitu. Memang kalau dari sisi penyedia belum mengupload faktur pajak, ya tombolnya tetap di situ saja, sehingga harus dua-duanya. Jadi penyedia harus mengupload faktur pajak atau memberikan keterangan tidak ada faktur pajak, dan dari sisi PPK harus mengupload bukti potong pajak atau tidak ada bukti potong pajak misalkan begitu. Baru nanti akan muncul tombol untuk melanjutkan begitu ya. Nah, untuk di kita di Provinsi Bali nanti Bapak Ibu tetap harus melakukan ini walaupun nanti pembayarannya dengan cara manual. Karena apa? Sesuai dengan yang di Word tadi ya, yang akan kita masukkan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan kaitan dengan SPK nanti. Di situ kan ada BAT ya, ada yang namanya PNBP dan juga ada yang namanya invoice. Nah, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dokumennya itu dan juga dokumen invoice itu akan muncul, akan terbit apabila Bapak Ibu sudah menginput dua-duanya itu, ya. Penyedianya menginput faktur pajak, PPK-nya menginput bukti potong pajak. Nah, nanti baru otomatis sistem akan menerbitkan invoice. Kalau dua-duanya belum menginput salah satu, invoice nggak akan keluar Bapak Ibu. Ya, jadi mohon nanti eh, eh, Bapak Ibu yang jadi PPK ataupun nanti di adminnya begitu ya, tetap harus mengupload bukti potong pajak, input nilai PPh-nya kalau ada begitu ya, dan kasih tahu juga penyedianya untuk mengupload faktur pajak. Nah, setelah itu baru nanti akan muncul invoice. Paman boleh bertanya sedikit Nih, terkait dengan PPK sediakan bukti potong pajak. Nah, bukti potong pajak ini apa ini maksud Pak Man? ID Karena billing, billing, billing. berarti edi billing Ya, ya. ID billing. Karena bukti potong pajak itu mungkin takutnya asumsi para di OPD itu NTPN karena itu kan belum Betul ya, transaksi. Nah, betul, betul. mungkin dijelaskan kan edi billing aja gitu ya. Memang secara sistem bahasanya tombolnya itu adalah upload bukti potong pajak. Tapi yang kita upload itu adalah ID billing. Hmm. Hmm. Nih, Ya. di billing, upload. Nah, setelah nanti muncul dokumen eh, PNBP, dan di invoice, di atasnya juga pasti sudah muncul ya, SP nanti sudah muncul, surat pesanannya ya. Kemudian adendum kalau ada pasti muncul. Kemudian ada yang namanya BAST pasti muncul juga. Dan berikutnya ada faktur pajak, bukti potong pajak itu akan diterbitkan juga.
Walaupun nanti tidak perlu misalkan gitu. Hmm. Karena penyedianya non PKP sehingga Hmm. dia tidak perlu mengupload faktur pajak. Nah, dokumen dan keterangan dia tidak faktur pajak itu pun juga nanti akan terbit dokumennya. Hmm. Selain itu juga nanti akan terbit dokumen yang namanya PNBP dan juga invoice. Nah, itu semuanya akan muncul via sistem. Ya. Jadi untuk kelengkapan SPG-nya nanti Bapak Ibu tinggal download. Kalau misalkan memang perlu di print, silakan di print untuk melanjutkan SPG-nya yang dilakukan dengan cara manual. Untuk berikutnya berarti kan nanti Bapak Ibu akan menerbitkan SPP, SPM kan begitu Ya. untuk diteruskan ke BPKAD menerbitkan SP2D. Nah, di dalam SPP SPM nanti tidak lagi mengacu ke kode bayar yang diterbitkan di sistem misalkan gitu. Jadi dokumen SPP, SPM dan seterusnya sudah kembali lagi mengacu ke dokumen penyedia, rekening-rekening penyedia. Nama sudah sesuai, kalau nama penyedianya siapa, saya rasa dari mulai surat pesanan sudah terlihat nama penyedianya siapa, alamatnya di mana sudah terlihat. Tetapi kan tidak akan ada informasi terkait dengan nomor rekening si penyedia tidak ada, NPWP si penyedia juga tidak ada. Nah, oleh karena itu mungkin nanti teman-teman di bendahara berkoordinasi dengan penyedianya, minta rekeningnya berapa, NPWP-nya berapa untuk kelengkapan penerbitan SPP SPM. Nih, jadi secara sistem dilanjutkan sampai di sana. Jadi muncul invoice dan sampai muncul invoice berarti Bapak Ibu sudah menginput waktu pajak, sudah menginput bukti potong pajak. Nanti otomatis akan muncul invoice. Kalau itu belum diinput, invoice tidak akan muncul. Oke. Itu untuk yang LS. Jadi sampai di sana Pak Mang, berikutnya diproses dengan cara manual. Pak Mang, tambahan untuk LS itu otomatis munculnya bukti potong pajak itu. Kalau misalnya di versi 6 itu otomatis dia tuh muncul faktur pajak menunya itu dan bukti potongnya itu equity billing itu ya. Misalnya transaksi yang tidak kena pajak, adakah kemungkinan seperti itu? Oke, nanti kita secara sistemnya saya Oh, mau perlihatkan oh ya juga. nanti itu mungkin. Yang pasti kalau pilihannya LS, Hmm. tombol upload bukti potong pajak akan muncul otomatis. Jadi kalau pilihan metode bayarnya itu adalah LS, dari PPK nanti akan muncul tombol eh, upload bukti potong pajak. Dari sisi penyedia juga akan muncul tombol upload faktur pajak begitu dia. Kalau pilihan metode pembayarannya adalah LS. Hmm. Masalah nanti dia tidak punya faktur pajak, tidak perlu bukti potong pajak, di situ ada pilihan Oh, centang. oh ya. Centang untuk tidak perlu mengupload bukti potong pajak, centang dari sisi penyedia untuk tidak perlu mengupload faktur pajak. Itu EPS juga tetap muncul EPS-nya. Tapi tetap, Oh ya. nah dasar itulah nanti keluar invoice juga. Gitu. Oke. Oke. Kemudian itu yang LS. Kalau yang UP, uang persediaan, UP, GU, TU gitu ya, yang biasa kita sebut. Gitu. Tapi secara sistem di katalog versi 6 bahasanya adalah uang persediaan UP gitu aja. Gitu. Tapi di kita banyak istilah lain selain UP, ada istilah GU, ada istilah TU gitu. Yang pasti itu sama. Jadi untuk yang UP, ya, jadi pilihannya nanti Bapak Ibu silakan dipilih UP. Di bawah UP itu juga ada pilihan lagi Bapak Ibu. Ada kartu kredit, ada juga kode bayar. Nah, kalau apa namanya usul kami Bapak Ibu nanti pilihannya adalah kode bayar. Karena kalau kita eh, apa namanya perhatikan nanti kalau Bapak Ibu memilihnya kartu kredit pemerintah, potongannya besar Bapak Ibu. Potongannya besar. Jadi penyedia penyedia kalau pakai kode bayar potongannya hanya 3.000 ya di luar pajak ya. Di luar pajak dan juga di luar PNBP itu potongannya hanya 3.000 berapapun nominal transaksinya. Tetapi kalau pilihannya kartu kredit, nah ini ke 2,6% begitu dia. 2,6% ditambah 1.500 kalau nggak salah. Nah, jadi lumayan besar potongannya. Sehingga kalau dari kami mungkin usul sarankan untuk memilih UP, kemudian nanti pilihannya adalah kode bayar, tidak kartu kredit. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu pilihannya adalah UP, ya, silakan dipilih UP, kemudian berikutnya
eh, BPK memilih apa namanya eh, bendaharanya. Jadi pada saat memilih bendahara akan diperlihatkan dulu untuk melakukan review kelengkapan dokumen. Sudah sesuai belum? Kalau sudah sesuai, dilanjutkan memilih bendahara pengeluaran ya, ataupun bendahara pengeluaran pembantu yang ada di OPD masing-masing. Untuk berikutnya, Bapak Ibu bendahara mengenerate kode bayar. Setelah muncul kode bayar, nanti Bapak Ibu bendahara akan masuk ke internet banking, ya, IBB-nya BPD Bali, kemudian melakukan pembayaran di sana dengan cara pilih menu pembayaran, kemudian Telkom. Untuk berikutnya bukan mengganti, tetapi kode bayar yang dihasilkan di katalog versi 6 itu nanti diinput di kolom nomor telepon. Paham Bapak Ibu ya? Jadi secara sistem di katalog dulu, di katalog versi 6, nanti teman-teman bendahara akan melanjutkan sehingga muncul yang namanya kode bayar. Nah, kode bayar ini nanti diinput di kolom nomor telepon. Nah, setelah dimasukkan, kemudian klik lanjutkan, nanti akan muncul siapa penyedianya, berapa total tagihannya. Kalau sudah sesuai dengan invoice, ya udah tinggal langsung bayar. Jadi tidak perlu lagi teman-teman bendahara untuk melakukan pemotongan, penyetoran maupun pelaporan terhadap pajak sesuai dengan yang disampaikan Pak Bimani tadi. Masalah nanti apa berapa ke penyedia, berapa ke PNBP, berapa payment fee dan juga pajak itu nanti yang akan melakukan distribusi adalah dari pihak Telkom. Itu ya. Nah, oke, ini gambaran besarnya seperti ini. Mungkin next. Kalau berikutnya adalah step by step-nya sih. Next step. Nah, ini apa namanya secara sistemnya, tampilannya secara sistem nanti. Ini semua dari halaman PPK ya, tidak dari halaman halaman PP tidak. Ini dari halaman PPK, pesanannya seperti ini. Jadi pesanan sudah dibuat BST. Untuk berikutnya dilanjutkan dengan pembayaran kan begitu. Jadi pesanan sudah BST, nanti silakan klik lihat detail, next. Nah, nanti akan muncul tombol merah, pilih metode pembayaran. Jadi Bapak Ibu silakan klik lanjut, klik pilih metode bayar itu ya. Nah, di Bapak Ibu nanti dihadapkan oleh form seperti ini. Jadi ada form di mana yang atas itu adalah yang LS ya. Jadi ada LS kode bayar. Sekarang sudah ada tambahan lagi Bapak Ibu. Jadi disclaimer sedikit ya kaitan dengan katalog versi 6 ini berkembang terus. Jadi pusat terus melakukan pengembangan sampai nanti versi 5-nya benar-benar tutup ya, tidak lagi memanfaatkan yang versi 5, semuanya beralih ke versi 6, termasuk pembayarannya masih mencari pakem yang benar-benar bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, karena kalau saya ikut diskusi dengan apa namanya dengan grupnya pusat begitu ya, kalau dia mengikuti pakem seperti ini, nanti ada beberapa daerah yang tidak sesuai. Kemudian mengikuti seperti ini ya. Jadi masih terus mencari eh, model yang pas yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Itu kenapa katalog versi 6-nya berkembang terus. Kita kembali ke sini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ada pembayaran LS, kode bayar. Kemudian ada juga uang persediaan UP, ada pilihan lagi, ada kartu kredit Indonesia, ada kartu kredit pemerintah, ada kode bayar. Nah, jadi di sini Bapak Ibu di versi 6 sekali lagi saya garis bawahi mohon untuk ketelitian ya, ketelitian dan juga tolong hati-hati begitu. Karena kami sudah banyak menerima eh, iya apa namanya pengaduan dari teman-teman OPD juga Pak saya salah memilih ternyata yang dipilih adalah KKP misalkan
setelah dipilih KKP, apa namanya, ternyata yang bersangkutan tidak pegang KKP. Nah, untuk merubah dari KKP menjadi kode bayar itu tidak bisa langsung klik Bapak Ibu, itu harus membuat tiket, minta tolong ke LKPP untuk melakukan perubahan metode bayar. Yang awalnya KKP menjadi kode bayar misalkan gitu. Dan kalau sudah kita buat tiket, itu tidak bisa diselesaikan sehari dua hari Bapak Ibu. Bisa seminggu dua minggu bahkan lebih ya. Jadi itu kenapa saya garis bawahi, nanti Bapak Ibu tolong berhati-hati apakah benar pilihannya sudah kode bayar eh, atau tidak gitu ya. Oke, untuk contoh ini saya contohkan kita bayarnya melalui kode bayar. Kemudian next, setelah kita pilih kode bayar, nanti akan di bawahnya ada tombol lanjutkan atau simpan kalau nggak salah. Nah, setelah itu baru nanti dilanjutkan dengan lanjutkan pembayaran. Nah, setelah tadi memilih kode bayar, secara sistem, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah akan muncul dokumen yang namanya PNBP dan juga invoice. Nah, ini dia. Jadi ada PNBP dan juga ini masih ke bawah sebenarnya ada invoice. Jadi PNBP dan juga invoice ini akan muncul apabila Bapak Ibu PPK sudah memilih metode bayar. Kalau belum memilih metode bayar, invoice tidak akan muncul. Nih, di dipilih dulu metode bayarnya, baru nanti sistem akan mengenerate atau membuatkan atau menerbitkan dokumen yang namanya ini. Nah, nanti setelah lanjutan pembayaran, ini review dokumen ya, review kelengkapan dokumen. Kalau sudah sesuai, kalau tidak sesuai juga nggak akan bisa Bapak Ibu melakukan perubahan kecuali buat tiket ke LKPP untuk membatalkan paket misalkan. Dan itu ada yang sudah seperti itu. Jadi sudah BAST baru diketahui bahwa paketnya eh, ada yang tidak sesuai begitulah. Eh, Koordinasi ke kami bagaimana membatalkan paket secara sistem, entah itu dari halaman PPK maupun dari halaman penyedia tidak ada tombol yang namanya batalkan paket. Tidak ada tombol batalkan paket. Caranya membatalkan yang bisa hanya LKPP. Itu kenapa harus surat melalui tiket untuk paket tersebut dibatalkan. Nih. Nah, Niki, kalau sudah lanjutkan pembayaran, next. Nah, nanti akan dihadapkan dengan list bendahara ya. Silakan dipilih bendahara yang nanti akan melakukan pembayaran. Pilih bendaharanya, nanti silakan di searching, ketik nama juga boleh, ketik NIP-nya juga boleh, silakan. Setelah muncul, klik tombol pilih bendahara. Next. Jadi ada notifikasi ya, ajukan pembayaran, ajukan sekarang. Next lagi, nah, nanti statusnya akan menjadi dalam proses pembayaran. Setelah itu paket ini akan beralih Bapak Ibu ke bendahara ya. Nah, berikutnya dari sisi bendahara nanti tampilannya langsung list paket. Jadi ada berapa paket yang sudah diserahkan ke bendahara, nanti akan muncul list paketnya, lihat detail. Nah, nanti ini adalah detail pesanannya seperti ini. Kalau realnya nanti sebenarnya bisa di scroll turun juga ya. Dokumen-dokumen tadi yang dikirim oleh PPK juga teman-teman bendahara bisa lihat semuanya. Jadi yang mulai dari surat pesanan, BAST, PNBP, invoice, adendum kalau ada. Nah, itu semuanya bisa dilihat juga oleh si bendahara. Nah, di sini kalau misalkan memang ada yang tidak sesuai, misalkan dokumennya atau salah, ternyata ada info nih dari PPK bahwa ini harusnya LS tapi dipilih GU, ya sudah. Nanti dari teman-teman bendahara penolakan pembayaran untuk paket ini akan kembali ke halaman PPK. Untuk berikutnya si PPK kembali lagi memilih metode pembayaran. Apakah mau LS atau mau GU lagi misalkan.
ya, jadi bisa ditolak. Kalau kalau sudah sesuai ya sudah, lanjutkan pembayaran. Nah, setelah lanjutkan pembayaran, nanti secara sistem akan muncul, ini saya screenshotnya dari apa namanya, dari versi latihan, masih 7 hari. Di productionnya itu sudah 30 hari Bapak Ibu ya. Jadi selesaikan pembayaran dalam waktu 30 hari. Jadi nanti akan keluar perhitungan mundur, waktu perhitungan mundur. Bapak Ibu akan diberikan waktu sampai 30 hari. 30 hari itu adalah masa aktif dari kode bayar ya. Kalau misalkan setelah 30 hari belum dibayar, gimana Pak? Enggak apa-apa, bisa. Cuman paket ini akan otomatis kembali ke PPK lagi. Nanti PPK kembali lagi memilih metode bayar ya, dipilih lagi UP atau LS saya tadi ya. Misalkan dipilih lagi UP, kemudian dipilih lagi bendaharanya. Nanti si bendahara mengenerate lagi sehingga muncul lagi kode bayar yang baru nanti. Setelah muncul kode bayar yang baru, sama juga akan muncul juga perhitungan waktu perhitungan mundur. 30 hari lagi. Itu ya. Jadi kalau misalkan memang akan dibayar, generate aja kode bayarnya. Tapi kalau misalkan memang belum waktunya dibayar, dibiarkan saja dulu nggak apa-apa. Jadi kode bayarnya belum di-generate sehingga belum muncul waktu perhitungan mundurnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Di bulan depannya baru diproses, baru muncul kode bayar. Nah, jadi nanti 30 harinya itu mulai bulan depan ya. Jadi setelah mulai dari mengenerate kode bayar, nah 30 harinya adalah mulai hari itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kode bayar inilah nanti yang akan setelah ini selesai ya di katalognya selesai. Kemudian nanti teman-teman bendahara masuk ke internet banking ya, internet banking memilih metode apa namanya, fitur pembayaran, fitur Telkom. Nah, kode bayar ini nanti akan Bapak Ibu masukkan ke kolom nomor telepon. Setelah Setelah itu nanti klik selanjutnya, baru nanti akan muncul nama penyedianya dan juga total tagihannya. Nah, yang perlu digarisbawahi, Bapak Ibu, bendahara terutama ya, setelah muncul nama penyedia dan juga total tagihan, pastikan total tagihannya sesuai dengan invoice, ya, sesuai dengan invoice. Jadi kemarin ada beberapa case yang saya terima masuk ke internet banking itu tidak sesuai total tagihannya dengan yang tertera di invoice. Kalau terjadi seperti itu, jangan dulu dibayar. Nih, infokan ke kami, nanti kita sama-sama yang pasti kami arahkan untuk membuat tiket, di screenshot ininya, tampilan di internet bankingnya, dengan di screenshot juga di invoice. Nanti kita lampirkan untuk buat tiket ke KPP, kita sampaikan bahwa tidak sesuai. Dimohon untuk diperbaiki lah. Sehingga nanti sesuai, baru kita lanjutkan dengan pembayaran. Tapi kalau misalkan penyedia dan juga total tagihannya sudah sesuai, ya sudah tinggal bayar saja nanti Bapak Ibu benar. Nih, setelah dibayar, next, nanti statusnya akan menjadi pembayaran berhasil di katalognya ya. Di katalog ini nanti akan apa istilahnya, mengecek lah ya, virtual atau kode bayar yang tadi dihasilkan ini apakah sudah terbayarkan atau belum. Kalau sudah terbayarkan, nah secara sistem statusnya akan berubah menjadi pembayaran berhasil. Jadi nanti Bapak Ibu bendahara kalau sudah statusnya pembayaran berhasil ya sudah selesai tugasnya. Ya, next. Itu untuk yang UP, UP, GUTU ya. Karena mekanisme bayarnya kita masih gunakan sistem. Tetapi kalau untuk yang LS, next, menunggu pembayaran, lihat detail, next, pilih metode pembayaran, sama ya seperti yang tadi. Nah, ini pilihannya adalah ini kode bayar yang bagian atau yang kolom LS ya.
Jadi yang atas itu adalah untuk yang LS, kode bayar LS, begitu. Kalau yang di bawah adalah kode bayar untuk yang UP gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, kalau di sini tampilannya sudah ada virtual akun. Ini update yang terakhir ini. Sudah ada virtual akun, tetapi masih belum bisa dimanfaatkan. Nah, nanti Bapak Ibu yang di OPD, ini PPK ya, PPK memilih metode bayar, yang dipilih adalah LS, kemudian pilihannya adalah kode bayar. Ya, setelah dipilih kode bayar, next. Nah, nanti dari sisi PPK, nah itu tombolnya seperti itu Bapak Ibu. Unggah bukti potong pajak begitu dia. Ya, dari sisi PPK itu tombolnya unggah bukti potong pajak. Di sisi penyedia hidup juga satu tombol yang namanya unggah faktur pajak gitu ya. Jadi siapa yang duluan boleh saja, entah itu dari PPK yang duluan, penyedianya duluan, boleh saja. Nih, siapa saja boleh, tidak ada harus PPK-nya duluan, harus penyedianya duluan, tidak ada. Secara sistem siapa saja boleh. Next, kalau sudah ada tombol upload bukti potong pajak, nanti Bapak Ibu klik upload bukti potong pajak. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi, kalau misalkan penyedianya itu PKP misalkan, tidak kena pajak dan sebagainya, silakan dicentang. Transaksi ini tidak memerlukan bukti potong pajak. Diisi alasannya mungkin silakan alasan penyedianya non PKP kan misalkan. Silakan. Untuk dokumen pendukung ini ke statusnya tidak wajib ya. Kalau ada boleh, kalau tidak ada pun juga nggak apa-apa. Jadi di sini diperhatikan ya, kalau misalkan memang penyediaannya non PKP ya sudah dicetak, tidak tidak memerlukan bukti foto. Next, kalau misalkan dibutuhkan bukti potong pajak, jangan dicentang ya Bapak Ibu ya, jangan dicentang sehingga tampilan di bawahnya itu aktif. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu centang, tampilan bawahnya tidak hilang ya. Jadi tidak ada tampilan untuk memilih next jenis PPh-nya PPh berapa, nilai pajak tidak kelihatan kalau Bapak Ibu centang. Tapi kalau centangnya hilang, nah nanti akan muncul Bapak Ibu PPK nih masih di halaman PPK untuk menentukan jenis PPh-nya kena pasal berapa. Pasal 21 kah, 22 kah, 23 kah, 25 kah, di situ ada pilihan nanti. Oke. Silakan dipilih, kemudian di input nilai pajaknya berapa. Mungkin di sini perlu koordinasi dengan tugas pajak di UPD masing-masing ya. Iya. Karena ini eh, transaksi ini atau tahapan ini dilakukan di halaman PPK Bapak Ibu ya. Belum ke halaman bendahara. Ini masih di halaman PPK. Jadi kalau kalau misalkan PPH-nya PPK-nya bingung, pasal berapa, nilainya berapa, silakan berkoordinasi dengan petugas pajak di OPD masing-masing. Untuk paket ini kena PPh pasal berapa? Dengan nilai sekian, nilai pajaknya berapa? Silakan dikoordinasikan sehingga nanti akan mendapatkan nilai. Nah, silakan diinput nilainya. Kemudian berikutnya melampirkan bukti potong pajak atau ID billing seperti yang tadi ya. Kalau misalkan walaupun di situ statusnya tidak wajib, mungkin saya sarankan tetap diupload karena akan menjadi dokumen atau arsip ya. Arsip Bapak Ibu nanti ID billing-nya silakan diupload. Kalau tidak sempat ya sudah, karena statusnya tidak wajib ya. Nanti nilai pajak ini akan termuat dalam invoice ya. Jadi di dalam invoice nanti itu kenapa invoice tidak akan muncul apabila PPK belum mengupload bukti potong pajak ini. Oke, setelah diisi nilai pajaknya, kalau misalkan lebih jenis pajaknya sudah klik tambah PPh ya. Misalkan kena pasal 21, kena pasal 22, misalkan begitu silakan klik tambah. Kalau cuma satu ya sudah satu saja, klik tombol simpan.
Next. Nah, ini saya sedikit perlihatkan dari sisi halaman penyedia ya. Nah, di sisi penyedia begini Bapak Ibu, ada tombol unggah faktur pajak. Nah, di sisi penyedia juga sama, dia kalau misalkan bisa dicentang transaksi ini tidak memerlukan faktur pajak. Alasannya apa? Kalau misalkan dia ini ya sudah tidak dicentang dan juga diupload faktur pajaknya dia. Kalau misalkan dia punya faktur pajak. Tapi ya di eh, apa namanya usul kami ini saya dapat informasi bahwa apabila memang penyedianya non PKP, kalau bisa dokumen non PKP-nya itu adalah dokumen yang keluar dari kantor pajak. Jadi penyedia itu bisa mencari dokumen ke kantor pajak bahwa surat keterangan non PKP. Itu ya. Jadi biar biar meyakinkan Bapak Ibu PPK bahwa penyediaannya ini memang benar non PKP. Jadi penyediaannya itu bisa mencari surat keterangan non PKP ke kantor pajak. Jadi dia cari sekali, ya sudah nanti dia akan upload berkali-kali setiap ada transaksi dia akan upload. Dan kami pun sosialisasi ke penyedia selalu saya sarankan seperti itu. Apabila penyedianya itu adalah non PKP, saya arahkan mereka dari sekarang untuk mencari surat keterangan non PKP ke kantor pajak. Jadi nanti dibutuhkan pada saat ini surat keterangan non PKP-nya diupload. Dan nanti si PPK akan bisa lihat juga ya. Setelah diunggah nanti akan terbit yang namanya dokumen faktur pajak. Next. Nah ini dia. Nanti akan muncul Bapak Ibu ya. Muncul dokumen PNBP muncul, muncul dokumen bukti potong pajak. Sebenarnya di atasnya ada bukti potong pajak juga muncul yang diinput oleh si PPK. Kemudian faktur pajak akan muncul ya oleh si penyedia. Nanti juga terbit satu dokumen yang namanya surat invoice. Nanti surat invoice inilah yang nanti yang akan Bapak Ibu gunakan melampiri ya kaitan dengan yang tadi disampaikan oleh 5D persyaratan kaitan dengan kelengkapan SPJ. Nih, jadi invoice inilah nanti akan Bapak Ibu lampirkan. Termasuk juga PNBP. Eh, apa namanya? Kemarin sempat saya usulkan karena di surat tindak lanjut pembayaran secara di luar sistem itu mewajibkan, ya Bapak Ibu ya, mewajibkan kepada penyedia untuk menyetorkan PNBP. Jadi di dokumen PNBP ini akan dikenakan kepada penyedia yang klasifikasinya non kecil. Jika penyedianya itu kecil, memang tidak kena PNBP ya, tidak kena PNBP. Tidak, jadi tidak perlu penyedia itu menyetorkan karena 0 rupiah. Tetapi kan kita tidak tahu nih akan bertransaksi dengan penyedia kecil atau non kecil, kan gitu ya. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu bertransaksi dengan penyedia yang non kecil, di dalam dokumen PNBP-nya ini nanti akan ada nilai rupiahnya Bapak Ibu ya. Akan ada nilai rupiahnya di sana. Coba deh buka gini terus sebentar. Sebentar. Nanti akan ada nilai rupiahnya. Nah, itu harus disetorkan oleh penyedia. Jadi nanti Bapak Ibu PPK suruh ya penyedianya untuk menyetorkan PNBP. Itu kemarin rencananya di SE-nya kita tambahkan melampirkan bukti setor PNBP. Cuman eh, ada apa namanya? Ini kan belum dibayar begitu ya. Jadi karena belum dibayar, takutnya penyedia juga belum mau bayar PNBP-nya. Sehingga klausul itu kita hilangkan dengan harapan setelah eh, pengadaan ini dibayarkan, nah penyedianya eh, menyetorkan mandiri nilai PNBP yang muncul di dalam invoice ini. Sudah ada ininya Bapak Ibu wajib karena kalau tidak disetorkan
akan apa namanya ada sanksi kepada si penyedia. Sanksinya turun tayang Bapak Ibu. Di SE-nya sudah jelas disampaikan wajib menyetor. Itu ya. Nah, next. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, pada saat kedua belah pihak sudah mengupload ya, dari PPK mengupload bukti potong pajak, dari penyedia sudah mengupload faktur pajak, nanti baru akan muncul lanjutkan pembayaran. Nah, untuk kita di Provinsi Bali, saya rasa cukup sampai di situ ya. Karena ini LS ya. LS kita cukup sampai di situ. Next coba deh. Next lagi. Oh, ini kita pilih bendahara ya. Boleh sampai ke bendahara boleh atau sampai di situ juga boleh. Jadi ini sampai ke bendahara, intinya paketnya sudah di bendahara cukup, tetapi untuk sepengetahuan bendahara bahwa paket ini sudah diproses, sudah keluar invoice dan juga sudah diserahkan ke bendahara. Untuk berikutnya nanti bendahara memprosesnya dengan cara manual ya. Karena kan bendahara pasti akan mengeprint invoice, ngeprint PNBP. Kalau paket ini tidak diteruskan ke bendahara, jadi nanti minta dokumennya ke PPK. Agar tidak seperti itu, mungkin secara sistem teruskan sampai ke bendahara, nanti bendahara selesai, jangan jangan lanjutkan untuk mengenerate kode bayar tidak perlu. Berikutnya dilakukan dengan cara manual. Dokumen yang dibutuhkan nanti dari di halaman bendahara sudah muncul. Surat pesanan ada, adendum ada kalau ada adendumnya ya. Kemudian GST ada, PNBP ada, invoice juga ada. Jadi nanti bendahara tidak perlu lagi minta ke PPK. Oleh karena itu secara sistem PPK lanjutkan terus sampai ke bendahara. Setelah pilih bendahara, next. Ajukan sekarang. Berhasil diajukan. Setelah itu, next. Selesai. Proses selanjutnya dilakukan di luar sistem katalog. Dilakukan oleh bendahara ya. Oleh bendahara untuk menerbitkan SPP, SPM, dan seterusnya. Jadi eh, prosesnya seperti itu ya. Kalau UP dibayarkan secara sistem, kalau LS-nya cukup sampai paket itu berada di bendahara, selesai. Jangan lagi dilanjutkan. Untuk berikutnya prosesnya manual. Mungkin itu dari saya kaitan dengan mekanisme secara sistemnya ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang perlu ditanggapi, nyeri nanti kita ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Kapri. Terima kasih Pak Komang atas penjelasannya yang sangat jelas, the step by step penjelasan secara sistem. Mungkin dari rekan-rekan BPKAD dari Perbet ada yang ingin ditambahkan secara teknis? Saya persilakan. Mungkin nanti izin rapat, mungkin nanti teman dari teknis yang akan menyampaikan terkait dengan proses penginputan di SPDRI ya, mungkin secara teknis nanti teman di Perban menyampaikan. Izin, Mungkin ini izin Bapak-bapak. Yuk. Yuk. Ya, silakan Pak. Swastiastu. Swastiastu. Hormat BPKAD sama BPWJ. Oke. Terima kasih atas penjelasannya yang tadi yang sudah jelas sekali. Tapi kami belum paham, Pak, jujur. Siap Pak, siap Pak. Oke. Aduh, Nah, maaf Pak, terkait dengan pergantian SE 30, ini tujuh Pak PPKD. Nah, terkait dengan pergantian SE 3050, ada berapa uh, pendukung dokumen, Pak. Titian tanyakan yang tanpa kwitansi. Kebetulan kami tadi menerima versi 6 katalog versi 6, Pak. Benjor. Dia sudah masuk di versi katalog 6. Nilai 1.300.000. Itu perlu kwitansi apa tidak, Pak? oke. Nah, Nika, mana Agung ya? Izin langsung Niko, jawab. Niko pertanyaan tiang yang Ya, kebaikan tadi. Ya, karena di sini ada pendukung dokumennya seperti berita acara serah terima, berita acara pemeriksaan. Apakah itu perlu, Pak?
Nah, Niko pertanyaan tiang. Nah, kedua pertanyaan tiang kepada Bapak BPBJ. Nah, untuk tadi yang dipaparkan tadi, rootnya untuk yang manual Pak Ampura Pak, yang terpaham. Selain dari berita acara, serah terima, dan surat pesanan yang keluar dari aplikasi Inaprop, invoice itu cuma LS, Pak, apa di GU, belanja GU juga keluar, Pak. Itu Pak pertanyaan Pak. Apa ada dokumen lain lagi yang muncul dari katalog eh, eh, ini versi 6-nya, Pak, selain berita acara, surat pesanan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya persilakan. Oke, Ya, izin menjawab Pak Agung terkait dengan pertanyaan Pak Agung ya, terkait dengan kwitansi ya Pak Agung ya. ya. Nanti mungkin nanti kita udah berpacu Pak Agung, mungkin minggu depan kita sudah bisa terbitkan revisi SI ini Pak Agung. Yang jelas untuk pengadaan sampai 5 juta Pak Agung, kita tidak perlu lagi melampirkan kwitansi ya Pak Agung ya. Ya, siap. Ya, karena untuk mengetahui bahwa kode rekening banjarnya itu kan sudah muncul di nota dinas Pak Agung, sana ada kelihatan. Jadinya untuk pengadaan sampai dengan 5 juta itu kwitansi kita tiadakan. Kecuali pengadaan dari 5 juta ke atas baru kita Kwitansi. penuhi dengan kwitansi. Ini ke Ya, bagus di ya, draft di SI revisi ya, siap, siap. Ya. 3 Ya, berarti arsip yang tak perlu yang isi gini Pak, ya, berapa ada berita acara serah terima itu tidak perlu Pak. Niki BSD tetap bagus keluaran dari sistem ya. BSD. oh, Kentan. Belum Oh, kwitansi ya, yang ya, ya, siap. ya Ya, Pak. mungkin Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Komang ada yang ingin ditambahkan berkaitan dengan dokumen-dokumen? Ah, niki Pak yang di Inaprop niki Pak kebetulan yang tadi ambil dokumennya niki karena Bapak tadi bilang ada invoice. Betulan niki pendukung SPC yang nilainya 1.300.000 baru keluar dari Inaprop itu berita acara serah terima dan surat pesanan. Nah, apakah ada lagi tambahan dari itu Pak? Cuma itu. Ye, semua Pak Agung. Ya, Kalau sesuai dengan penjelasan Pak Agung tadi, yang keluar baru surat pesanan dan BST dokumennya ya. Nggih. Berarti Pak Agung itu belum melanjutkan memilih metode bayarnya. Metode bayarnya Pak nggih. Ya, Nggih. coba dek, coba di share mungkin yang Hmm, yang grup. Oke, nggih, metode bayar. itu di share. Pilih yang Nggih. bawahan deh. Bawahan, Nggih. bawahan. Cukup. Nah, niki ya Pak Agung ya. Jadi Nggih. coba, sudah terlihat ya Bapak Nggih, Ibu ya. siap. Nggih. Nah, tampilan. Nah, jadi coba ini kan Baik. statusnya adalah pesanan sudah dibuat. BST ya, Nggih. statusnya Nggih. pesanan sudah dibuat BST. Nggih. Coba kita lihat ke bawahnya. Turun. Dokumennya itu. Nah, jadi dokumennya baru hanya ini saja ya. Dokumennya surat pesanan, adendum kalau ada adendum, kalau tidak ada adendum BSD. berarti dokumen adendum tidak ada. Dan dokumennya baru hanya ada surat pesanan dan BST. Nggih. Betul, Pak Betul. Gung ya? Betul. Nggih. Ada lagi, ada ada lagi ya dokumen yang lain di bawahnya kan nggak ada, nah, nggak ada lagi ya dokumen yang lain ya. Nah berikutnya coba naik, kita akan pilih metode bayar. Coba kita klik, nah ini ya Pak Gung belum melakukan ini, pilih metode pembayaran. Coba sekarang kita pilih metode pembayarannya, kemudian kita pilih UP kode bayar Nggih. ya. Nggih. Next, bawahnya kita simpan, Nggih. Oke, dalam statusnya akan menjadi dalam proses pembayaran. Nggih. Coba turun sekarang. Nggih, siap, Pak. Turun dulu sekarang akan muncul keluar di refresh coba deh. Di refresh akan muncul dokumen tambahan lagi nanti berupa, Hmm. nah akan keluar ya. Nggih. Jadi keluar dokumen invoice dan juga PNBP. Nggih. Nah inilah nanti yang akan digunakan untuk melampiri ya. Jadi dokumen PNBP-nya silakan download. PNDP, Pak, nggih. Nggih. Iya, Nggih. otomatis setelah memilih metode bayar nanti akan muncul dua dokumen ini, PNBP dan juga invoice. Nggih. Ini dari petugas PPK apa bendahara, Pak? PPK masih Masih ini PPK. Nggih. betul nih. Untuk ke bendahara coba naik deh. Ini kan sudah baru sekarang kita klik lanjutkan pembayaran. Niki dokumen-dokumen yang akan mengikuti ya akan juga Nggih. ditransfer ke bendahara maksudnya. Kemudian Nggih. kita klik lanjutkan pembayaran.
nanti akan dihadapkan dengan bendaharanya. Nggih, Lalu di sini pilih bendahara, nanti baru muncul di Pak Gong nanti selaku bendahara. Kalau nggih. belum dilakukan ini di halaman Pak Gong nggak akan muncul, Oh, nggih, siap, Pak. Nggih, nggih, ya. nggih. Ampun ngerti makin makin. Sampun, sampun siap, aman. Semua, matur semua, Oke, Pak. Nggih, Eh, nggih. stop share. Mungkin sebelum ke penanya lain yang sudah resen, kita bacakan dulu yang pertanyaan di chat ya, karena ini chatnya udah dari tadi. Ini, Wah Bu Kade Aminta. Ya, silakan Pak Komang, ada yang tanggapi? Bagaimana yang sudah dibayar tidak mengeluarkan virtual akun? Ya sudah. Coba di dalam aturan Bu, ya salah satu kondisi yang boleh dilakukan pembayaran dengan cara manual ya itu untuk paket yang sudah terlanjur dibayar, sudah biarkan manual. Jadi tidak melalui virtual akun. Entah kalau yang kita kan yang GU kita rencananya pakai sistem ya melalui virtual akun ya. Tetapi kalau yang sudah terlanjur dibayar ya sudah biarkan, nggak apa-apa. Itu ya Pak ya, 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 yang sudah terbayarkan. kita lanjut ya. Kita lanjut mungkin ke yang resen, Bapak Satrio dari Bapak Kesmas, saya persilakan. Izin selamat siang Bapak. Ya, Izin bertanya terkait pada akun PPK. Kebetulan kami sudah melakukan pesanan yaitu berupa LS. Nah, terdapat menu upload bukti potong. Nah, setelah kami konsultasi dengan bendahara, katanya bukti potong tersebut bisa didapatkan setelah kita melakukan pembayaran. Nah, mungkin kita kebingungan di sana karena disuruh mengupload bukti potong yang mana yang dimaksud, Enten? Apakah kode billing atau gimana? Ya, tidak salah. Oke, itu semua Pak Satrio. Jadi memang kalau ini kan secara sistem bahasanya soalnya bukti potong begitu ya. Jadi kan kita juga eh, apa namanya memaparkan, menjelaskan di situ bahasanya juga sama bukti potong. Karena tombol yang ada di situ adalah bukti potong pajak. Di lapangan memang yang namanya bukti potong pajak itu sudah dibayar kan gitu. Dan di sisi lain penyedia tidak akan mau bayar paketnya kalau misalkan dia belum terbayarkan kan gitu. Logikanya kan begitu. Harus kita bayar dulu mungkin baru nanti berikutnya dia akan membayarkan pajak. Eh, yang diupload di sini pengertian bukti potong di sini memang seperti tadi yang Bapak sampaikan juga yang dimaksud adalah ID billingnya ya. ID billingnya yang bisa didapatkan dari Cortex melalui deposit begitu ya. ya. Kemudian Pak Satria tadi mana dia? Baik Bapak. Kemudian lagi satu bisa Bapak, Oke. terkait kendala yang tadi juga pada pemesanan LS. Pada surat pesanan, kami sudah melakukan pemesanan kebetulan dengan jumlah nominal 17 juta. Nah, kemudian di, ada juga yang keluar dari BAST, Bapak. Setelah kami jumlahkan antara surat pesanan dan BAST jumlahnya berbeda. Apa seperti itu ya? Atau bagaimana? Ya, Karena dari pesanan kami yang lainnya, jumlah antara surat pesanan dan BAST itu sama dari total jumlah pemesanannya. Misalnya 17 juta juga di BAST seperti itu. Oke. Eh, jadi memang ini kembali lagi karena dari sisi aplikasi dikembangkan terus ya, masih juga mencari apa namanya pakem yang bisa digunakan di seluruh Indonesia. Kemarin memang sempat dari sisi BAST ini yang diambil adalah di luar pajak. Coba Bapak lihat antara surat pesanan totalnya itu kan include pajak. Dengan di BAST berbeda, bedanya adalah di BAST tidak termasuk pajak. Tapi terlepas dari itu nggak apa-apa, dibiarkan saja dulu sementara. Kami sudah ini kan. Yang pasti terkait dengan pembayaran nanti itu disesuaikan dengan invoice ya, yang terakhir ya. Bukan berdasarkan BST. BST kan tidak ada totalnya Bapak ya. BST cuman barang ini harganya kuantitasnya sekian, harga satuannya sekian, total terhadap barang ini berapa dan seterusnya. Tapi total tagihan kan tidak ada ya. Yang Iya, Bapak. ada total tagihan Heeh, itu hanya di surat pesanan dan juga surat invoice. pesanan. Invoice nanti ada nanti. Soalnya ini menyambung
ke gini Bapak, ke upload Pengecekan pada ya. faktur pajak di rekanan, kita kan memberikan totalan tuh. Berarti totalan harga yang kita serahkan ke rekanan itu adalah yang berdasarkan surat pesanan ya. Betul ya, ya, ya. Tidak perlu Benar disampaikan ya? juga nggak Oke, apa-apa biar kan tidak salah. dari halaman penyedia Oh, dia mereka juga udah tahu tahu ya. juga ya. Iya, dia dokumen yang Oh, tadi saya seperti itu. perlihatkan Iya, itu semuanya juga akan bisa dilihat semua oleh sudah. Oke, baik Bapak. Biar nggak salah gini ngasih totalan. Terima kasih Oke. Bapak. Sekian. Jadi selanjutnya kita ke chat dulu ya. Ini dari UPT Pelayanan Sosial Pemilihan Pajak mengulang. Oh, kesalahan pajak. Untuk kesalahan pajak apakah harus mengulangi proses belanja? Kesalahan pemilihan pajak itu dibatalkan. Pajaknya Oh, salah pada pada saat pada saat transaksi pemilihan. ya. akun terbit WhatsApp juga. Ya, Oh, pada saat transaksi dia. jadi pada saat menginput bukti potong pajak itu kan memilih ya jenis atau pasal berapa yang dikenakan begitu. Kalau misalkan salahnya di sana, nggak apa-apa, diteruskan dulu sampai bendahara, nanti bendahara minta suruh bendahara untuk menolak pembayarannya. Jadi nanti dari bendahara tolak pembayarannya. Setelah setelah ditolak oleh bendahara, paket itu akan kembali lagi ke PPK untuk berikutnya PPK kembali lagi memilih metode bayar. Pada saat memilih metode bayar LS, nah muncul lagi tampilan yang tadi untuk memilih eh, apa namanya jenis pajak mau pasal 21 kah atau 22 dan seterusnya. Ya, Ya, jadi tidak perlu paketnya diulang. tidak Kalau perlu. paketnya diulang kasihan Bu, Pak, penyediaannya sudah tanda tangan 2 kali ya, sudah keluar 6.000, apalagi kalau misalkan di atas 5 juta berarti penyedia sudah keluar materai yang 10.000. Itu kenapa paket di katalog versi 6 setelah SP tidak ada tombol batalkan paket, entah itu dari PPK maupun dari penyedia. Karena penyedianya Nike sudah keluar uang. Keluarnya yaitu pada saat melakukan tanda tangan, penyedia itu membayar sebesar 3.108 ya. Jadi pada saat SP penyedianya tanda tangan ya, itu penyedianya sudah keluar uang sebesar 3.108. Seperti itu Bapak ya, Ibu ya. Ya, Lanjut. lanjut kita ke Zoom langsung yang udah resen dari PPRD Klungkung. Saya persilahkan UPTD PPRD Klungkung. Swastiastu, izin Pak Kabak, Pak Komang, Dari suaranya Bapak-Bapak dari PPKAD. Izin yang bertanya, Niki masih ada keraguan terkait pembayaran transaksi yang per termin itu, karena yang lihat di versi 6 ini adalah satu kali transaksi, kode bayar. Satu kode bayar yang dalam hal ini artinya satu kali transaksi, satu kali bayar ya. Begitu yang tangkap, apakah bisa ini dibayar lebih dari satu kali? Ini ke yang pertama. Yang kedua, jika tidak bisa dibayarkan lebih dari satu kali, artinya per termin, yang pikirkan untuk tahun depan ini kami ada pelaksanaan belanja CS, tenaga CS dan pertamanan. Apakah bisa itu ditransaksikan di awal sekali dibayarkan? Jadi untuk seandainya bisa di perencanaan kami akan buat aliran kasnya di awal sekalian kalau seandainya bisa. Jadi dua pertanyaan di Kementan, mohon arahannya. Baik, terima kasih Pak Dewa. Saya persilahkan rekan-rekan. Tapi kalau termin kayaknya LS ya Pak Dewa ya. Pembayaran. LS tadi ya. Ya, LS ya, kalau pembayarannya dia pakai termin ya. oke. Yang untuk ininya makan minum itu juga Ya, oke. Baik, terima yang kasih. MGU juga Silakan. Baik, terima kasih. Yang rasa Pak Dewo nggak perlu udah tahu Udah bertanya tahu lagi jawabannya Pak kayak Dewa. ini ngetes atau gimana nih Pak Dewo nih?
Yang tanggapi terkait dengan termin memang di dalam katalog versi 6 belum terakomodir begitu ya. Sebenarnya sudah terakomodir juga, tetapi mekanisme terminnya itu sudah jelas. Jadi eh, kita belanja setahun, misalkan begitu, jadi sudah jelas kapan mau dikirim, berapa dikirim. Nah itu mekanisme terminnya seperti itu, Pak Dewi. Tidak bisa isi denda, tidak bisa isi denda. Nah beberapa beberapa case yang kebetulan kita diberikan keleluasaan untuk melakukan pembayaran dengan cara manual. Jadi apabila ada termin seperti ini, pembayarannya dilakukan dengan cara manual saja. Jadi setiap belanja sekali ya, langsung misalkan setahun, kemudian nanti pembayarannya apa namanya di 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 breakdown setiap bulan sekali. Tapi dengan catatan lengkapi dokumennya Pak Dewo. Misalkan contoh ada DPP ya, dokumen perintah pengiriman sebanyak berapa begitu. Nanti dasar kemudian setelah itu akan diikuti dengan BSC tapi manual jadi BSC-nya jadi manual. BSC manual untuk berikutnya dilakukan dengan proses ya, pembayaran. Kalau yang LS disamakan, yang tadi juga disamakan ya, disamakan dengan yang LS dengan mekanisme pembayaran dengan cara manual. Dengan catatan ada dokumen tambahan di situ yang pasti ada surat perintah pengiriman sebanyak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Oke, kemudian tadi yang kedua satu lagi apa? CS ya, CS. dilakukan secara sekaligus. Kayaknya nggak bisa. Jangan kalau Silakan dia, Pak. dibawa ke apa aliran kasnya di awal bulan semuanya, takutnya nanti setelah dibayar kabur penyedianya kan. Eh, jadi untuk yang tahun depan, Niki karena kembali lagi dari sisi aplikasi juga berbenah terus Pak Dewa. Kami pun juga sempat mengajukan usul terkait dengan terminnya itu dibuka dalam arti dibuka itu adalah insidental. Jadi kita butuh berapa, kapan, nah pada saat itulah kita ini kan buatkan termin, buatkan berita acara sesuai dengan kebutuhan. Secara sistem sekarang ini termin itu bisa dilakukan dengan catatan sudah tahu berapanya jumlahnya. Misalkan beli 100 nih dalam waktu 3 bulan. Saya mau termin, di mana termin pertama saya mau tanggal 15 dikirim 25, tanggal 30 dikirim 50, dan tanggal sekian dikirim sisanya misalkan. Jadi terminnya begitu secara sistem ya, jelas kapan dikirimnya berapa. Tidak bisa eh, mendadak nih besok ada rapat kita butuh 40 snack kotak. Nah, sudah kita proses secara sistem belum bisa seperti itu. Nah, itu yang masih kita usulkan. Terminnya itu jangan di apa di dikunci seperti itu. Kalau bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan diterima karena kalau kita lihat kalau diizinkan berarti eh, apa surat pesanan tanda tangannya cuma sekali. Jadi penyedianya bayar cuma sekali. Berikutnya, oke tetap bayar, tapi BAST aja terus bayarkan gitu ya, tanda tangan BAST. Kalau dilihat di situ ada kerugian dari pihak Telkom yang harusnya dia dapat uang gitu misalkan, nah, sehingga apakah dibuka atau tidak, nanti itu masih masih apa di diusulkan lah. Tempat sudah kita usulkan kepada. Untuk yang tahun depan mungkin nanti kita di akhir tahun kita diskusikan lagi pada. Oke, demikian Pak Dewa. Cukup jelas. Karena kita juga berproses terus nih dari sisi sistem updatingnya kita berproses terus. Mudah-mudahan kendala Pak Dewa tahun depan bisa segera tertangani lah sepanjang tahun ini. Ya, sama-sama.
Yes, semua Pak Deo. Oke, selanjutnya dari Dinas Pariwisata, saya persilahkan. Dinas Pariwisata yang sudah raise hand. Mungkin kepencet ya. Ini kita lanjut aja ke UPD, UPTD, BPTP BPTP. Abun. Ya, saya persilakan. Oke, selamat siang Bapak Sarang Sami. Mohon Ya, izin Tiang jadi bertanya niki terkait paket yang sudah berjalan kemarin. Niki kan Pak Komang mungkin sudah tahu kemarin yang Tiang salah pilih KKP kemarin itu Pak Komang. oh ya, Nah, betul. ya Oke. kendala nih ke ternyata sudah bisa berubah menjadi metode pembayaran bisa milih sekarang. Nah, niki niki kan terkait paket yang ada yang nilainya 10 juta ke atas. Nike nike paket yang sudah yang bayarkan kemarin melalui LS nike di BPKAD. Nah, sedangkan niki tiang dari sistem nike Pak Komang tiang tidak bisa memilih tapi nike metode pembayaran menggunakan LS. Ternyata yang muncul adalah UP gitu yang sekarang niki. Tapi yang KKP yang kode bayar itu muncul ya pembayaran UP biasa gitu. Yang untuk pembayaran LS itu tidak muncul gitu. Nah, punapi solusinya Nike. Nah, yang kedua Pak Komang, Niki yang terkait juga yang sudah berjalan, yang sudah yang dibayarkan Nike, apakah yang bisa tetap dilanjutkan di aplikasi di sistem Indaprok Niki untuk memilih metode pembayaran tapi dimanualkan Nike Pak Komang. Nah, Nike yang masih agak ragu Niki. Niko mantap Pak Kaman. Semua. Oke, semua. Jadi sedikit yang kalau misalkan tombol LS-nya tidak ada, nah, ini yang sampaikan bahwa dari sisi aplikasi lah, itu sepertinya ada bug. Yang pasti untuk pilihan LS ataupun GU untuk transaksi berapapun nilainya, LS pasti hidup, ya. Itu pilihan LS bisa dipilih. Tetapi kalau transaksinya di atas 200 juta, GU-nya tidak bisa dipilih. Hmm. Ya, jadi GU hanya bisa dipilih untuk transaksi maksimal 200 juta. Di atas 200 juta wajib LS. Tetapi kalau paket itu nilainya di bawah 200 juta, dua-duanya aktif Pak harusnya. LS hidup, GU-nya hidup. Tapi kalau misalkan seperti yang Pak sampaikan LS-nya tidak hidup, nah ini ditanyakan itu juga. Eh, Ya, Bisa diminta screenshotnya nanti kalau kalau ya. bagaimana ya kita Share. diskusi. Oh, boleh yang tunjukkan Pak Komang kebetulan yang lagi buka juga Niki. Boleh, Mohon boleh, izin boleh, 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 bisa boleh. ditampilkan di share ini ya. Share. Boleh, Ya, boleh. sudah ada yang LS-nya tidak. oh gitu, sudah. Niki kebetulan yang buka Niki. Nah, Niki munculnya Pak Komang. Belum kelihatan. Di- Belum, belum. Akses, belum akses. kelihatan nih. Mana? Video-video itu yang di atas itu ini pojok sini ada Ya, kan? Sudah kelihatan Pak Komang? Belum. Belum kelihatan. langsung lagi coba coba klik lagi videonya Coba lu share habis itu klik ini nanti kok mana yang ini ya. nah ini Lalu dia nggak mau tampil dia. Temen Pak Komang. Mana nih? Mungkin kalau ada kendala Pak setelah pertemuan hari ini Pak bisa Oh boleh. dikonsultasi Oke, Pak ya. dari ada sorry Pak. Ya. Oh ini baru bisa nih Pak. Niki dah maksudnya Niki. Ah, ini Pak ya. Tidak mau muncul ya. Yang muncul adalah yang kode bayar Niki. Yang dari atas tidak bisa tanda silang dia muncul yang silang Oh, merah. bro, bro. Nah, Niki salah satu. Niki bukan bug sih, Pak. Hmm, Sebenarnya muncul kan, kan, cuma tidak bisa Bapak pilih. ya gitu dah. Nah, ini isu yang sudah juga kita sampaikan ke LKPP dan juga Telkom. Sebenarnya itu bisa dipilih dengan catatan tetapi Bapak harus adendum dulu. Oh, addendum lagi. Ya, Hmm, ini
kenapa kenapa yang LS tidak bisa dipilih? Karena kalau yang sesuai dengan informasi yang saya terima juga ya dari dari pusat, bahwa penyedianya ini adalah non PKP. Statusnya secara sistem penyedianya ini adalah non PKP. Tetapi pada saat transaksi dia kena pajak, Pak. Harusnya kan tidak kena pajak begitu ya. Sehingga pada saat memilih LS itu harus diadendum dulu pajaknya, dinolkan pajaknya, baru bisa dipilih LS-nya itu. Itu dia. Eh, saya sudah sempat diskusi juga sama pihak Telkom. Saya bilang bahwa kalau mekanismenya, kenapa harus seperti itu? Kalau kalau harus diadendum, berarti kan teman penyedia harus mengeluarkan uang lagi untuk tanda tangan dan juga Ya, untuk beli materai. ya baterai juga. Kalau kayak gini kan beban ke penyedia semakin besar jadinya. Kenapa sistem tidak bisa mengetahui padahal kan penyedia itu pada saat daftar dia sudah menyatakan apakah dia PKP ataupun tidak PKP. Ya. Artinya kan itu yang dipakai trigger bahwa oh ini penyedianya non PKP berarti pada saat transaksi ya pajaknya dinolkan misalkan begitu. Tetapi Ya. kebijakan yang diambil oleh pusat harus melakukan adendum itu yang menurut kami kurang pas karena kan keluar anggaran lagi bagi si penyedia. Kasihan, Pak. Iya, ya. Nah, Paket Niki juga Pak Komang, Niki juga terkait paket kemarin kan sempat eh, kemarin suka koordinasi juga sama bendahara yang ada di dinas juga disuruh membayarkan. Nah, terkait yang Niki sudah dibayarkan Niki Pak Komang. Nah, pun tapi untuk yang di sistem apakah dilanjutkan tapi secara manual gitu. kalau yang sudah dibayarkan biarkan saja, jangan lagi. Oh, genten ya. Ya, Itu udah kalau yang saya dilanjutkan pertanyain. secara sistem, kemudian masuk ke internet banking, terbayar lagi nanti dia. Ya, itu udah takutnya gitu. Berarti itu yang eh penapi kalau muncul di sini di sistem penapi bisa kalau membatalkan tuh bisa Pak Komang atau gimana? Apa Nggak didiamin bisa. aja? Seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah SP tidak bisa dibatalkan. Oh, gitu. Ya, ya. Biarkan aja. Biarkan aja. Gini, gini. Di akhir tahun kemungkinan akan banyak paket kita yang menggantung nanti. Proses transaksi di katalog tapi tidak selesai karena apalagi LS akan kita manualkan kan begitu. Nanti secara Gini, sistem gini. statusnya tidak akan selesai. Ya, gini Pak Komang. Itu Ah, mantan. Terima semua kasih. Mungkin Gini, bisa gini. di stop. Tunggu sebentar. Stop. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita kembali ke chat sebentar ya. Kita coba scroll ke bawah. Ke bawah. Apakah bisa ubah metode dari UP ke LS? Harus ada pembatalan. Silakan. UPKLS kan ada tombol ubah metode pembayaran. Kalau sudah keluar kode bayar, sudah mengenerate kode bayar nggak bisa. Tetapi kalau belum keluar kode bayar, coba Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanannya nanti ada tombol ubah metode bayar. Nanti mungkin bisa dimanfaatkan fiturnya ubah metode bayar yang awalnya UP jadi LS. Nih, Ya. Next, terus ke bawah. Ini belum pesanan yang dari LS ke UP. ada. Pak Satrio kayaknya tadi sudah kita jelaskan, kita udah diskusi, kita ke Bandung langsung di chat terkait pembayaran. Oh, yang Bank Mandiri ya. Ya. Oke, jadi berarti Untuk di Bandung ya. ini Silakan. SE-nya gimana sebaiknya, Pak? Jadi masalahnya khusus Banhub, eh, uang UP-nya itu tidak di BPD Bali, tetapi Ya. di Bank Mandiri. Ya. Jadi mereka pun nanti mekanisme bayarnya manual lagi untuk UP-nya. Mungkin saya tambahkan namanya untuk Banhub ini kan masih kondisi saat ini mungkin rekeningnya kan masih di Bank Mandiri ya Pak saya. Tapi sekarang prosesnya mau adopsi nambah rekening ke BPD Bali. Kemungkinan nanti kemungkinan setelah kita SK-kan mungkin kita perlakukan efektif dari tahun bulan depan lah. Kemungkinan kita akan rubah ke rekening BPD Bali ya Bang. Karena kondisinya seperti ini berarti kita tetap manualkan saja fungsinya. Karena nggak bisa, karena Ya, kalau dia nggak tetap bisa. karena kalau misalkan uangnya teman-teman di Banhub masih di Mandiri, nggak bisa bayar secara sistem, Iya. harus BPD Bali. Ya. Jadi seperti itu Pak.
Pak Silya ada Pak Panhub, Pak Menhub Pak ya. Edi, Pak Edi, Pak Edi. Pak Edi juga ya. Pak Edi mungkin ya yang di Banhub ya. Jadi kalau misalkan masih Penyesuaian atas rencana aksi yang setelah Bapak Ibu lakukan. Nanti di halaman yang sama, di halaman dari tempat mengupload, akan ada Nggih, Pak, info nggih. bonusnya. Oh, Iya, iya, oh, iya, jangan. iya. Nggih, Pak. Sudah bisa. Pak Putedinya lagi rapat nih, Pak. Zoom Oh, juga iya, dengan iya, KPK. iya. Nggih. Oh, ya, suaranya bocor. Jadi begitu ya. Jadi selama masih Nggih. menggunakan Gambar mata. ini berarti Transfer manual. ke rekanan nggih, nggih. Oke. Akan Ya, Nggih, ya. suksma. Terima kasih Bu. detail dari Nggih, suksma, Pak. rencana aksinya. Suksma. Itu Bisa di. Mungkin selanjutnya saya persilakan dari Dinas Pariwisata yang sudah resen. Iya, Silakan. Swastiastu Pak, ampun terdengar. Ampun terdengar. Yang dari Keuangan Dinas Pariwisata mau memastikan tadi yang ditanya oleh Pak Satria Waskita kan dah bilang kalau untuk LS yang di PPK itu katanya nginput e-billing Nggih. di katalog versi 6. Nah, secara administrasi nih kan e-billing berlaku seminggu nih Pak. Ya. Setelah seminggu nih langsung e-billingnya expired. Nanti apabila di LS itu udah dibuat e-billingnya di awal saat diinput di e-katalog niki, khawatirnya kan nanti seminggu ke depan SPJ juga baru selesai atau nanti berkas SPM udah dibawa ke BPKAD kan e-billingnya expired. Apa nanti boleh kita ngubah e-billing yang di SPM manten? Kan berbeda nanti dia e-billing yang saya input di keuangan itu yang di SPM sama yang diinput oleh bidang di e-katalog sebelumnya punika Pak. Jadi memang ini menjadi ini ya ketidaksinkronan antara Cortex itu e-billingnya hanya berlaku 7 hari, sedangkan di katalog itu 30 hari. Ada kalau tadi sih saya menyarankan untuk upload ya ID billingnya, walaupun di situ tidak wajib. Sempat saya diskusi dengan teman-teman persis masalahnya seperti itu karena ID billingnya berlaku 7 hari sehingga sekarang kalau diupload ID billingnya kemudian selama 7 hari tidak dibayar berarti kan dia expired sehingga nanti harus buat ID billing lagi. ID billing yang baru itu tidak bisa di upload menyusul begitu kecuali ulang lagi metode ini mekanismenya. Ada ide untuk ID billingnya tidak diupload, tetapi menjadi berkas PPK. Kalau misalkan selama 7 hari tidak dibayarkan, silakan terbitkan ID billing baru lagi, tetapi itu menjadi dokumen di luar sistem yang dipegang oleh PPK. Agar tidak secara sistem dikembalikan lagi ke PPK untuk mengganti ID billing. Ya kalau dibayar lagi, kalau lewat dari 7 hari, ini lagi ditolak lagi oleh bendahara kan kasihan juga paketnya bolak-balik terus. Kalau misalkan memang seperti itu ya ya sudah mungkin diinput kena pasal PPh berapa, nilainya berapa. Untuk upload dokumennya karena itu berlaku 7 hari ya sudah jangan diupload dokumennya tetapi dipegang oleh PPK. Kalau selama 7 hari sudah kadaluarsa ya sudah dibuatkan ya di billing baru lagi sama juga dipegang oleh PPK tetapi secara sistem kan jalan terus dia. Mungkin begitu Pak. Oh enggak Pak, semua infonya nih ke. Oke. Selanjutnya dari bendahara penerimaan ya. Yang sudah resen saya persilakan. Iya, selamat siang Pak. Yang Iya, kedengaran suara saya. silakan Pak. Iya, izin menambahkan Pak masalah bukti potong. Nah, bukti potong itu sebenarnya bisa dibuat sebelum dilakukan pembayaran Bapak melalui Cortex. Itu aplikasinya nanti silakan buat di menu PPH. Ya. Itu seperti itu. Itu sekarang itu Cortex itu sistemnya dia posting bukti potong dulu, baru kemudian melakukan pembayaran di akhir saat pelaporan sebelum pelaporan.
Jadi bendahara itu bisa melakukan pembuatan bukti potong sebelum dilakukan pembayaran. Seperti itu nanti eh, untuk lebih jelasnya bisa bendahara itu konsultasi juga dengan account representatif masing-masing yang menghandle masing-masing bendahara, Pak. Biar ini tidak jadi polemik nanti ini, karena billing itu di terakhir saja. Ketika untuk pembayaran LS ini, jadi dia hanya buat billing deposit aja nanti saat pengajuan SPM. Seperti itu, Bapak. Oke, demikian informasinya, Pak. Biar Oke. tidak menjadi berlarut-larut nih. Oke, Baik, terima terima kasih kasih banyak Pak banyak infonya. atas sharingnya Pak. Iya. Oke, selanjutnya kita ke chat Ya, UP yang ada pajaknya pada rancangan SE tuliskan untuk bukti potong. Oh ya, tadi ada pertanyaan di chat itu pemberlakuan SE ya terkait dengan transaksi ini. Mungkin saya persilakan Pak Made untuk Izin menjawab terkait dengan chat yang mempertanyakan SI-nya kapan berlaku. Untuk SI ini kemungkinan kita masih godok ya, kita targetkan minggu depan kita sudah bisa terbitkan, sehingga adalah pijakan bagi bendahara-bendahara masing perangkat daerah untuk proses kelengkapan pertanggungjawaban belanjanya. Terkait dengan tanggalnya, mungkin apakah nanti kita akan konfirmasi, apakah nanti kita akan perlakukan surut ataukah nanti kita tanggalkan tetapkan saat SI ini terbitkan. Tetapi menurut yang karena ini juga SI ini diterbitkan belakangan, mungkin nanti acuannya itu kan sudah ada acuan dari SI dari LKPP. Mungkin tidak salah juga sih kalau sudah pembayaran melalui versi 6 sudah dilakukan sebelum SI ini diterbitkan. Jadinya tidak bermasalah lah terkait dengan penerbitan SI itu. Terus yang lanjut chat kedua mungkin terkait dengan pajak ya, ini tanyakan terkait pajak. Nah, ini pajak yang di atas ini. Untuk UP yang ada pajaknya itu adalah terkait dengan transaksi-transaksi belanja yang ada pajaknya. Kalau tidak ada pajaknya itu bisa diabaikan dan bisa diteruskan dengan proses selanjutnya. Betul Bang ya? Sudah ya? Itu jawaban dari BPKAD. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan rekan Pak Made dari Perben. SE ini memperkuat pijakan kita di lingkungan Pemprov, tapi sebenarnya dari LKPP pun itu menjadi pijakan kita dalam pemberlakuan pembayaran di luar sistem katalog. Kenapa? Karena surat dari LKPP itu ditujukan kepada PPK di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Juga kepada pejabat pengadaan, bendahara, dan penyedia barang jasa. Jadi ini menjadi pijakan kita untuk melakukan pembayaran. Nanti dalam perjalanannya akan diperkuat oleh SE dari Pak Sekda. Mungkin demikian. Ya, selanjutnya kita dari chat, saya rasa udah habis ya. Akses manual, terlihat belum ada beberapa. Saya persilakan Pak Komang untuk menanggapi yang ada di chat. Sumber dana dam. Kaitan dengan SP yang keluaran dari Prof. Aktif. Jadi kalau misalkan intinya proses yang dilakukan di katalog versi 6, SP-nya itu sudah baku Bapak Ibu ya. Tidak bisa lagi Bapak Ibu membuat SP dengan format Bapak Ibu sendiri nggak bisa. Jadi sudah formatnya sudah baku dan itu sudah sama se-Indonesia. Jadi kalau misalkan memang apa namanya ada yang minta dari APIP ataupun auditor siapapun nanti itu ya sudah dokumen yang dari sistem yang dikasih. SP-nya yang dari sistem. Dan untuk Bapak Ibu ketahui juga di katalog versi 6 ini APIP sendiri itu bisa membuat akun ya sebagai APIP dan sudah ada. Jadi teman-teman APIP di inspektorat itu sudah buat akun dengan role sebagai APIP. Nah, jadi nanti teman-teman APIP ini bisa melihat paket-paket
yang ada di katalog versi 6 di Provinsi Bali untuk yang APIP Provinsi Bali ya. Jadi dia bisa melihat tanpa Bapak Ibu ketahui, teman-teman APIP bisa juga ngintip ya, bahasanya ngintip paket-paket. Jadi oleh karena itu nanti dokumen persiapan tolong di, di apa dibuat dengan maksimal begitu kaitan dengan 4 hal yang biasa lah yang sebelumnya itu dibuatkan kemudian diupload sehingga nanti teman-teman APIP bisa melihat dokumen persiapannya sudah betul sudah sesuai betul ini. Kemudian kalau misalkan ada SSKK SSUK juga bisa dilihat termasuk juga berita acara pemeriksaan pemeriksaan barang itu dari sisi PPK sudah bisa upload ya. Kalau misalkan dibutuhkan bisa diupload. Kalau tidak lewat. Berikutnya pemilihan RSC. yang tadi yang disebut itu Pemilihan tanggal pada saat tanggal SP maupun BSE sudah diblok. biar kita leluasa saat pemilihan tanggal tersebut. Oh, sudah by system. Iya, jadi ampura Pak Gus. Jadi kaitan dengan SP seperti yang tadi yang saya bilang, SP, adendum, BAST itu tanggalnya sudah by system, tidak bisa kita memilih. Termasuk jamnya pun ya, jam sekian, menit sekian, detik sekian itu sudah langsung ke record. Jadi tidak, mohon maaf Niki, tidak bisa kita menentukan tanggal berapa ininya, tanggal SP-nya. Oleh karena itu, kembali lagi yang seperti yang tadi yang saya bilang, jadi Bapak Ibu PPK mungkin lebih teliti, lebih berhati-hati ya untuk proses di katalog versi 6 ini. Karena semuanya real time Bapak Ibu. Termasuk juga penerimaan barang. Sekarang sih kayak kalau nggak salah sudah dirubah ya, sudah dibuka ya. Bapak Ibu bisa menerima barang tanggal kemarin. Tapi untuk SP, BST tanggalnya tidak bisa dirubah. Jadi real time. UP yang ada pajaknya. Ada rancangan SE dituliskan untuk melampirkan bukti potong pajak apabila ada. Berarti untuk bukti potong pajaknya didapat dari mana ya Pak? Ini kan sudah untuk bukti potong pajak kan sudah kan apabila ada begitu ya. Kalau tidak ada berarti nggak perlu kan kita. Jadi nggak usah dilampirkan ya kalau misalkan memang tidak ada kan gitu. Bukti potong PPh bisa dibuat pada sudah dibantu menjawab oleh bendahara penerimaan ya. Iya, makasih Pak Putu sudah bantu jawab ini Pak Putu dari BPKAD. Saya rasa udah habis ya pertanyaan yang kita jawab. Mungkin ada yang sekali lagi kami konfirmasi apakah ada yang ingin tanyakan kembali. Karena pertemuan nggak hanya selesai pada hari ini aja, Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk konsultasi berikutnya dengan LPSE Provinsi Bali maupun dari Perban seperti itu. Dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan SE berkaitan dengan pertanggungjawaban ya dari SE Pak Sekda. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon izin berterima kasih kepada Bapak Ibu PPK, Bapak Ibu Bendahara, dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan yang sudah ya berkomitmen lah dalam implementasi katalog ini dari registrasi user, transaksi bahkan sampai payment pada hari ini kita udah ada titik terangnya. Jadi terima kasih atas komitmennya dan kami mohon maaf apabila ada kendala-kendala sistem karena perubahan sistem ini dari versi 5 ke 6 ini bukan cuma updating tapi perubahan platform secara keseluruhan. Ini adalah platform Inaprok yang kedepannya akan menjadi platform dalam bertransaksi
bukan hanya katalog tapi transaksi-transaksi lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan BPKD yang sudah hadir di sini. Sudah beberapa bulan ini kita mencari jalan keluar berkaitan dengan hal ini. Bahkan sampai di level pimpinan, Pak ya. Kita sampai diskusi dipimpin langsung oleh Bapak Sekda dan beliau sudah memberikan arahan persis seperti apa yang isi dalam suratnya LKPP seperti itu. Terima kasih kepada rekan-rekan BPKD dan Perban. Salam hormat kami untuk Pak Kabid dan Pak Kepala. Dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di SPSE nih, Pak Komang beserta tim yang sudah bekerja keras implementasinya dari bulan November. Bukan hanya meregistrasi teman-teman di perangkat daerah ya, tapi juga penyedia sampai menayangkan produk sehingga memberikan kenyamanan kepada rekan-rekan di perangkat daerah untuk melakukan transaksi melalui katalog Versina. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama berjalannya pertemuan ini, dan saya tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak Ibu.